Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dan para persawan yang budiman. Kita berjumpa lagi dalam sapaan rohani di GKJ Cakaraningrat. Namun sebelum masuk dalam firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan segala kerendahan hati Bapa kami menghadap-Mu, mengucap puji syukur dan terima kasih atas pemeliharaan-Mu bagi hidup kami. Dari hari lepas hari, dari pagi hingga saat ini, Kau panggil untuk menyapa sesuai dengan sapaan rohani. Kami mohon ampun ya Bapa, segala dosa dan kesalahan kami. Kami pasrahkan kepadamu ya Tuhan, jalannya sapaan rohani ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Kami mohon ampun ya Bapa, kami mohon ampun. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kali ini adalah Bapa yang baik. Diambil dari Matius 7 ayat 7 sampai 11. Ayat 7 demikian bunyinya, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apabila Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadamu. Kami ulangi lagi, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang Kristen berkata dengan pesimisnya, mengatakan demikian, saya sudah stop berdoa. Berdoa tidak, berdoa sama saja hasilnya. Ini bukan hal baru. Seorang kecewa karena ada doa-doa sepertinya tidak dijawab atau tidak terjawab dan memutuskan untuk berhenti. Berdoa hanya dilihat dari sisi pemenuhan keinginan pribadi. Kalau dikabulkan Tuhan baik, kalau tidak Tuhan jahat. Seperti seorang anak meminta kepada orang tuanya, kalau diberi mereka berkata baik, dan sebaliknya. Jika Anda berkumpul akan hal yang sama, demikian pasti hasilnya. Mari melihat apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang doa. 1. Kualitas memberi. Jika kita meminta kepada seorang dan mengenal kualitas sang pemberi, seharusnya membedakan sikap hidup kita. Pada ayat 9 sampai 10. Yesus menyampaikan bahwa seorang manusia tidak akan memberikan batu kalau anaknya meminta roti, atau memberi ular kalau anaknya meminta ikan. Orang jahat pun tahu memberi pemberian yang terbaik bagi anak-anaknya. Ayat-ayat ini memakai kata jahat mengacu pada manusia yang berdosa dan tidak mengenal Tuhan. Jadi orang jahat tahu memberikan yang baik, apalagi Bapa di surga. Bapa yang maha baik, Bapa yang sempurna. Kita belajar bahwa kebaikannya jauh melampaui kebaikan seorang manusia yang tidak sempurna. Kualitas pemberian, 2, kualitas pemberian Bapa akan memberikan yang baik. Itu suatu kepastian akan kualitas pemberiannya. Tidak perlu khawatir akan jawaban doa kita. Tuhan pasti akan memberikan yang baik dan bukan yang buruk. Namun kita perlu menyadari definisi baik tersebut.
Baik sering kita asumsikan segala suatu urusan lancar, kesehatan prima, bisnis lancar, dan sebagainya. Intinya semuanya tanpa masalah. Padahal baik tidak selalu seperti itu. Baik seharusnya kita pahami sebagai apapun yang membuat kita semakin kita bertumbuh di dalam kerohanian, berubah dalam karakter, menjadi lebih baik dan hidup semakin serupa dengan Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, naikkan semua permohonan yang menjadi kerinduan atau kegelisahan hati Anda kepada Bapa di surga. Dia selalu dan pasti memberikan yang terbaik. Berdoalah untuk meminta yang baik menurut Tuhan, bukan menurut kehendak pribadi. Refleksi, mengapa kita bisa mempercayakan semua jawaban doa kita kepada Bapa di surga? 2. Apa hal baik yang Anda terima sebagai jawaban doa yang tidak berkaitan dengan hal fisik duniawi? Awas, prokes 5M jangan lupa. Omikron varian XBB mulai merebak. Jangan lupa tetap terus jaga hati, mulut kita, pikiran kita senantiasa di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Amin.